Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Aviasi dimanapun berada. Ketemu lagi dengan Dayang. Kali ini nih ditemenin lagi sama yang ganteng. Walaupun agak-agak takut sih nih nyebut ganteng karena beliau adalah atasan saya langsung. Kapten Bonival Andi Purnama sebagai Ketua Tim Pengawasan Subdit Operasi Pesawat Udara DKPPU ya Kap ya. Selamat datang, hai Sobat Aviasi. Boleh loh Cap, disapa Cap, Sobat Hai Aviasinya. Sobat Hai Aviasi, Sobat hai. Aviasi. Jadi nih kita berdua akan jadi host nih untuk eh, di Aviation Talk kali ini ya Cap ya. Iya, So untuk Sobat Aviasi dimanapun, welcome on board. Yuk ready untuk podcast official di KPPU di Aviation Aviation Talk. Talk. Yeay. Ini nomor penerbangannya. Terus kita akan bahas apa, Cap? Kita Berhubungan dengan akhir tahun. Iya, betul sekali Mbak Dayang. Berhubungan dengan Natal dan Tahun Baru. Iya, Ya betul kan? sekali. Kita akan bahas tentang liburan seru Nataru selamanya. Selamanya bukan berarti setahun penuh nih liburan, ya kan? Selamanya apa, Cap? Kira-kira, Cap? Selamanya adalah selamat, aman, dan Nyaman, nyaman. weh. Mantep, memang bos mantep. Selamat, aman, dan nyaman sesuai dengan tagline-nya DJPU. Oke, so siap ya? Ayo dong, siap kan? Ikutin kita. So jangan lupa subscribe, follow, like, Dan share, and komen. komen. Yeay, komen. Yuk, lanjut aja yuk. Kita kedatangan dua tamu, selalu istimewa sih pastinya ya. Tapi kali ini dua tamunya keren-keren nih. Pakai seragamnya. Yang satu seragam pilotnya yang unik loh. Biasanya kan kita lihatnya seragamnya warnanya selalu biru sama putih ya. Yang kali ini seragamnya warnanya nanti deh tanya warnanya apa sih? Karena bingung juga sih warnanya apa. Ya kan? Selamat datang kepada Kapten Norman Abdul Haris ya Kap ya. Betul, Oke, betul. Norman Abdul Haris adalah Direktur Operasi Super Airjet. Betul. Ya, welcome on board Kapten. Nah, sekalian nanya warna seragamnya apa Kap? Warnanya itu sebenarnya mungkin kaki kali ya. Warna kaki, oke good. Dipanggilnya Kapten Norman. Kapten Norman. Kapten Norman. Oke, yang satunya lagi dengan seragam biru. Apa nih Kap? Biru. Biru, Dongker kali biru ya? dongker, Iya. agak-agak iya, tapi nggak dongker banget lah ya. Muda enggak, tua juga enggak. Jadi in the middle segitu Bener, deh. bener. Sobat Aviasi, inget gak beliau siapa? Ingat lah, pernah datang di sini soalnya kan. Ini adalah Kapten Fauzi Ervan Ardiansyah. Halo Benar semuanya. kan? Ya kan panggilannya kalau teman kecil panggilnya Kapten Ervan, kalau rekan kerja panggilnya Kapten Fauzi. Benar kan, Kap? Itu pasti yang bedain. Kalau ada yang manggil saya Captain Ervan berarti teman masa kecil saya. Nah, kan. Oke, welcome back Kapten Fauzi. Terima kasih, Mbak Dayang, atas Oke. waktunya. Terima kasih Makasih Kapten. Oke, Kapten Fauzi dan Kapten Norman, hayu kita sapa semua sobat aviasi dimanapun. Hai sobat aviasi. Hai. Oke, ini kita ramean nih kan. Saya cantik sendiri nih kan. Di antara pria-pria ganteng ini mau ngomongin apa, Gap? Selain liburan yang selamanya itu. Ya, kita akan membicarakan mengenai kondisi penerbangan kita di akhir tahun ini bertepatan dengan musim Natal dan Tahun Baru, di mana Sobat Aviasi ketahui bersama dari Sabang sampai Merauke mungkin kondisi hujan, begitu juga dengan ada beberapa gunung berapi yang aktif. Tentunya ini membutuhkan kerjasama kita semua. Kondisi ini bisa menambah wawasan dari teman-teman sobat aviasi mengenai update terkini, kondisi terkini di dalam rangka menyambut
liburan Natal Natal dan Tahun Baru ya Cap ya. ini. Iya, betul Termasuk sekali. apa aja tindakan proaktif yang sudah dilakukan Kapten Bonival dan jajarannya sebagai regulator gitu kan Cap ya. Betul Terus sekali, Mbak. termasuk apa yang dilakukan Kapten Norman di Super Airjet atau di operator yang lain ya Cap ya. Atau Kapten Fauzi di Ikatan Pilot Indonesia ya. Oke, yuk kira-kira siapa duluan nih mau cerita? Kapten Norman kali ya. Penasaran soalnya kan ini, soalnya yang pastinya lebih banyak terdampak. Dulu kan kita pernah ngobrol nih sama Kapten Fauzi nih ya, gitu. Kalau orang-orang liburan Mbak gitu, profesi pilot itu justru malah nggak libur gitu ya waktu itu ya Kapten Fauzi ya ngomongnya gitu Malah kan. dituntut untuk Bener. Nah sekarang kita tanya sama korban utamanya nih kayaknya ini kan ya. Ya kan Kapten Norman, boleh cerita nggak Cap? Persiapan seperti apa nih Cap? Ketika orang-orang liburan nih kan ya gitu. Kapten Norman disuruh kerja nih gitu kan. Ada persiapan ekstra kah Cap gitu kan untuk mempersiapkan Natal dan Tahun Baru yang orang liburan, terus Kapten Norman gitu dengan sedihnya gitu kan, tapi tetap harus semangat nih Cap. Siap, semangat. Kerja, gimana Cap? Ya, jadi terima kasih. Jadi tentunya kami melihat di sini antusiasme dari masyarakat Indonesia khususnya dalam menggunakan transportasi udara itu sangat luar biasa, dan dengan adanya potensi kenaikan masyarakat menggunakan pesawat udara dari sisi profesi kepilotan itu tentunya pasti kami mempersiapkan secara fisik dan mental. Oke. Betul. Dan dari sisi kesiapan operatornya sendiri itu pasti banyak langkah-langkah yang sudah kita upayakan. Salah satunya adalah tentunya dari keniagaan akan melihat tren positifnya ke arah mana. Jadi penumpang itu di saat peak season Nataru ini ingin transportasinya kemana? Nah itu akan kita tentunya menambah frekuensi penerbangan tersebut, dan juga dari sisi kesiapan pesawat kami juga sudah menyiapkan kurang lebih kalau untuk Super Airjet sendiri 53 pesawat dalam mendukung peak season Nataru ini dari total 61 pesawat. Namun seperti yang kita ketahui bahwa pesawat itu kan membutuhkan maintenance ya. Jadi memang untuk di Nataru ini kita siapkan 53. Nah yang paling penting nih menurut saya adalah dari sisi kru. Dari sisi kru ini seperti yang dilakukan oleh seluruh operator, tentunya pertama kita melaksanakan advance planning untuk pelaksanaan trainingnya, jadi lebih diawalkan trainingnya, dan juga dilaksanakan advance planning terhadap pelaksanaan pengecekan kesehatan. Nah itu tujuannya adalah untuk memastikan bahwa para pengguna jasa merasa aman dan nyaman, bahwa kru kami siap dengan medical check up yang paling current dan juga pelaksanaan training yang paling current juga. Kurang lebih seperti jadi itu. pesawatnya udah ready 53 ya Cap ya? 53, Oke, betul. pesawatnya ready, krunya ready, pokoknya bulan-bulan ini nih lagi peak season orang-orang liburan, nggak boleh ada yang training deh karena trainingnya udah duluan gitu ya. Terus medical examinationnya udah duluan gitu ya Cap ya. Terus pokoknya krunya nih, kru berarti sama dengan pilot, flight attendant gitu ya Cap ya. Sampai semua jajaran pendukung seperti misalnya FOO dan yang lain-lain itu semuanya sudah disiapkan ya Cap ya. Semuanya. Oke, berarti semuanya sudah ready untuk mendukung semua orang yang mau liburan gitu ya Cap Betul ya. sekali, Yang betul kalau sekali. waktu itu kata Kapten Fauzi, Black Death, pokoknya kita nih semua siap sama dengan nggak boleh ada yang cuti dulu deh gitu kan ya. Betul, Mbak Dea. Jangan sedih ya Cap. Tidak sedih karena memang profesinya seperti itu. Weh, dahsyat loh, ya kan, profesionalisme namanya Sobat Aviasi. Oke, jadi semuanya nih ready, pasti ready nih Cap ya. Insya Allah Pesawatnya ready ya, insya Allah ready ya. Iya. Pokoknya dalam the best condition ya Cap ya. Iya. Nah, kira-kira nih Kapten Bonival, ayo kita tanya Kapten Bonival, Cap. Nih Cap, katanya nih kata Kapten Norman ready loh SAJ, dan pastinya operator yang lain juga mempersiapkan hal yang sama ya Cap ya. Betul. Iya kan ya, Iya. gitu. Kapten udah nanya sama teman-teman yang lain, sama manajer operasi yang lain Cap. Seharusnya itu menjadi sebuah hal lumrah untuk persiapan Nataru ini. Oke, Betul. persiapan. Nah, Cap, dari regulator nih Cap, dari Kapten Bonival dan
timnya Captain nih kira-kira kan untuk persiapan ini gitu. Apa yang sudah dibuat Cap? Maksudnya entah menerbitkan regulasi yang baru kah gitu atau apakah atau memang ada kegiatan yang rutin dilakukan kah? Apa Cap kira-kira Cap? Baik, terima kasih Mbak Dayang. Ya memang di musim kenaikan penumpang seperti Natal dan Tahun Baru ini tentunya lonjakan penumpang cukup signifikan. Tapi kami mencoba memastikan bahwa tadi transportasi udara itu tetap selamat, aman, dan nyaman. Sebagaimana tagline kita. Benar. Nah, kami melaksanakan RAM inspection ya, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara melaksanakan RAM inspection di 46 bandara. Wow. Nah, ada 46 bandara yang akan kita laksanakan RAM inspection di sana. RAM inspection itu adalah tadi memastikan inspeksi untuk memastikan tadi dari sisi pesawatnya ya, krunya seperti Kapten Norman sampaikan tadi bahwa krunya memang siap untuk mengoperasikan pesawatnya. Kondisi pesawatnya seperti apa, nah kita laksanakan di 46 bandara tersebut. Lalu siapa yang melaksanakan? Ya tentunya dari inspektur operasi ataupun inspektur kelaikan-udaraan, di mana kurang lebih totalnya ada 220 dari DKPPU, Direktorat Kelaikan-Udaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara kurang lebih ada 110 orang, sisanya kami dibantu oleh inspektur yang ada di Orban 1 sampai dengan Orban 10. Oke, dibantu dengan Sobat Aviasi, kita pernah waktu itu bahas juga loh tentang outbound. Tebak-tebakan lagi yuk. Apakah itu kepanjangan dari outbound? Yuk. Kalau benar dapat apa nih? Dapat tepuk tangan katanya. Oke, yuk lanjut. Oke, jadi ini, nah Kapten bilang ada rep inspection ya Cap. Terus Betul katanya sekali. tadi awal-awal tadi Kapten ngomong nih ya gitu kan. Ini juga adalah sebagai pengkayaan nih informasi kepada sobat aviasi gitu kan terkait dengan memang lonjakan penumpang, terus situasi cuaca, terus kemudian aktivitas gunung gunung berapi gitu kan Cap ya gitu. Nah, berarti juga muncul ada surat edaran ya Cap ya dari DKPPU Cap ya. Betul. Oke, sobat FSC yang penasaran boleh cek loh ya kan. Ada beberapa memang surat edaran yang terkait dengan kondisi lonjakan penumpang saat ini. Ya, nanti dicek ya. Nah, Kapten nih, ini bukan pertama kali nih Cap, ada beberapa Kapten-Kapten nih yang pakai vest kayak gini nih Cap ya kan. Iya. Dan biasanya nih kalau kita pakai vest kayak gini terus keliling-keliling di bandar udara nih, terus suka ada yang gini, udah mau boarding gitu. Soalnya iya kan? Yeah. Ayo jujur, Kapten Fauzi langsung ketawa-tawa. Sobat apa sih lihat deh, lihat Kapten Fauzi ketawa-tawa deh. Ini kayaknya penuh arti banget deh ketawa-tawanya. Nah, Cap, ini kelengkapan untuk rem cek ya Cap ya? Betul, Rem inspection ya? Betul sekali Mbak Dayang. Dalam melaksanakan RAM inspection tersebut ya kami harus pakai vest yang warnanya apa? Eye catching, iya. Eye catching. Kenapa warnanya eye catching? Terutama untuk malam hari ya, supaya tiap orang bisa melihat keberadaan kita. Jadi pergerakan kita gitu kan ya bisa lebih mudah terlihat lah ya. Apakah itu dari pegawai yang ada di darat, apapun dari kru yang sedang bertugas. Iya. Ini seperti kenapa warnanya dibikin Harus bright ya. Benar. bright, betul. Benar. Betul, Lebih betul. mudah terlihat supaya Kapten Norman dan tim bisa mempersiapkan semua dokumennya, atau supaya Kapten Norman dan tim bisa langsung minta boarding buru-buru ya. Enggak, Mbak. Bercanda Cap. Kira-kira gimana Cap? Agak-agak ngeri-ngeri sedap gak sih Cap? Lihat yang warna-warna begini Cap? Sebenarnya kalau saya melihat justru secara pribadi ya, sebagai pilot juga, karena tentunya kami di saat melihat rekan-rekan inspektor menggunakan seragam yang sedang melaksanakan tugas inspeksi di bandara, jujur saja saya melihat bahwa itu adalah bentuk tanggung jawab dan kerjasama mutual sebenarnya. Wih, cakep. Karena saya membutuhkan arahan dan juga masukan dari regulator tentunya. Dan
di sini kan sifatnya kita kerja sangat monoton. Dengan pekerjaan cukup hektik, apalagi di musim penghujan ini ya Cap ya. Nah itu saya melihat dengan adanya kehadiran rekan-rekan inspektor, khususnya dari regulator, dari DJPU, kami sangat merasa ya kami ternyata juga diperhatikan. Dan itu membuat kami juga bersemangat untuk terus-menerus berusaha untuk comply dan juga berusaha untuk memberikan terbaik kepada pengguna jasa. Jadi artinya mungkin saja gitu yang tadinya kalau kita dulu bicara Swiss cheese itu ya, ya Cap ya gitu, mungkin saja Swiss cheese ya. Bingung kan Sobat Aviasi? Ini aku lagi sok tahu aja, sok pinter sebenarnya. Ya jadi sebenarnya kalau di satu titik mungkin saja ada miss gitu ya Cap ya, gitu mungkin bisa jadi reminder gitu ya, bener ya Cap ya. Oke. Captain Fauzi, dari tadi Captain Fauzi udah yang iya, gitu kan. Terus ini kayak nunggu nih kok kapan saya ditanya gitu kan. Nih pertanyaannya sekarang buat Captain Fauzi nih. Cap, gimana Asik? Bagaimana Ikatan Pilot Indonesia mempersiapkan anggotanya ya kan untuk menghadapi lonjakan penerbangan nih ya kan, karena kan sebenarnya IPI ini kan gabungan ya Cap ya, organisasi gabungan pilot-pilot yang memang bergabung di operator seluruh Indonesia ya. Jadi kan mungkin saja gitu anggotanya IPI ada yang tergabung di operator yang sini dengan kebijakan yang ini gitu, di sini dengan kebijakan yang itu, terus gimana nih Cap kira-kira Cap? Baik. Terima kasih Mbak Dayang. Sama-sama Captain. Sebagai organisasi profesi pilot di Indonesia, kami ini hanya sebagai organisasi pilot. Dan saya yakin terlepas dari masalah peak season atau lagi musim liburan seperti ini atau tidak dalam musim liburan, pilot memang diharuskan untuk mempersiapkan semua fisik dan mental, dokumentasi dan semua SOP gitu, kita bilang SOP juga udah jadi bahasa umum, dan ada lain lagi kita ada operation manual yang harus kita ikuti gitu. Dan imbauan yang dilakukan oleh Ikatan Pilot Indonesia kepada anggotanya, karena kita menggunakan medsos gitu, media sosial, kita tidak pernah bosan-bosan mengupload masalah kesiapan fisik, mental, dokumen dan segala macam hal-hal yang ini. Terutama di persiapan Nataru ini nih Mbak Dayang, bahwa seperti yang Kapten Bonival sampaikan di awal bahwa di Indonesia ini sedang memasuki musim penghujan dan cuacanya yang sangat tidak menentu di hampir semua daerah tujuan wisata dan tujuan pulang kampung, dan banyaknya aktivitas gunung berapi yang sedang terjadi di Indonesia ini. Dan kita harapkan dan kita himbau melalui grup aplikasi WhatsApp group, Telegram, kita sampaikan, kita himbau surat edaran, surat himbauan dari Ikatan Pilot Indonesia untuk selalu mematuhi SOP, selalu mematuhi OM, Operation Manual yang sudah dikeluarkan oleh masing-masing perusahaan. Dan saya yakin SOP dan OM itu selalu Bible-nya dari CASR, tidak pernah keluar dari CASR. Jadi masalah musim liburan atau tidak musim liburan, pilot itu harus selalu siap untuk itu. Comply artinya Cap ya, gitu kan, mematuhi. Karena jujur sebagai manusia pun pilot juga pasti tidak terlepas dari lupa, hilaf, kadang ya license lupa taruh di mana. Nah itu kita ingatkan berkali-kali bahwa itu adalah dokumen penting yang harus kita bawa setiap saat bila mana kita harus menjalankan tugas. Tidak ada itu, kita ini tidak comply dengan aturan yang sudah diterapkan oleh DKPP UCS. Benar. Minjem istilahnya teman-teman di maintenance itu kayak no go item. Betul, gitu ya Cap ya. Oke, benar. Nah tadi Captain sempat nyinggung sedikit nih gitu kan, ini dengan cuaca yang kan akhir tahun ya gitu. Betul. Kalau di negara-negara 4 musim kali gitu kan, mungkin lagi yang di sana, yang di atas-atas sana lagi musim musim dingin gitu kan. Kalau di bawah-bawah sana lagi musim panas gitu. Kalau di kita kan cuma adanya kita ada winter juga Mbak. Ada kan? Winne banter kan. Anginnya kenceng maksudnya. Oh iya, oke. Rooming Cap. Saya makasih loh Cap dikasih tahu artinya Cap. Oke. Betul ya teman-teman. Ada winter juga gitu. Captain ngerti itu? Ngerti itu. Jadi terutama yang di daerah-daerah timur yang memang anginnya spesifik sekali ya. Iya, anginnya muter-muter gitu ya. Oke. Jadi oke. Nah iya kan, tadi kan ngomongin angin muter-muter gitu ya. Berarti kan itu nambah
nambah apa ya, workload, stress Betul, out Mbak. gitu ya, Betul. stress out apa namanya ini para pilot gitu ya, para penerbang ini nih gitu. Tambah lagi kan tadi persiapan peak season yang tadi kata Captain Norman mungkin saja nih apa namanya yang tadinya mungkin saja gitu kan rutenya tadinya nih sehari ini cuma 2 sektor gitu, tapi ada rute-rute tertentu yang memang jadinya 4 sektor walaupun gitu tidak ada yang dilanggar secara regulasi gitu misalnya, tapi mungkin saja jadi makin panjang nih gitu kan working hoursnya gitu, walaupun bener nggak ada yang dilanggar nih gitu ya gitu kan. Nah terus gimana nih dari Captain Fauzi nih dari IP gitu kan ya sama Captain Norman nih pertama adalah mungkin mengidentifikasi mengenali dulu lah ya, mungkin mengenali nih kira-kira oh nih kayaknya mungkin rekan-rekan kerja kita nih udah mulai stres nih gitu, udah mulai kecapean nih, udah mulai lelah secara fisik dan mental nih gitu, ketika ditanya udah cuek aja nih gitu, bahkan yang kamu siapa gitu, atau bahkan gini saya di mana gitu, mungkin udah kayak gitu. Nah itu untuk mencegah yang kayak gitu gimana tuh Cap, kira-kira Cap? Balik lagi kita kan sebelum melaksanakan penerbangan biasanya operator masing-masing punya prosedur tersendiri untuk melaksanakan tes kesehatan. Baik itu di tes melalui tekanan darah, alkohol tes, mungkin ada di beberapa perusahaan juga ada yang di assessment lain lagi, saya tidak tahu paham pasti seperti itu. Tapi sebagai pilot yang sudah punya tanggung jawab melaksanakan tugasnya, ya memang harus sudah mempersiapkan dari rumah, fisik dan mental. Okay. Saya selalu berpikiran nggak semua flight yang diberikan ke saya ini akan sesuai dengan rencana. Bisa aja akan terjadi kalau istilah penerbangan di reroute, ya kan, akan ditambahi sektornya dikarenakan pesawat juga ada beberapa yang lain mungkin pada suatu saat ada yang rusak di suatu daerah yang tidak bisa diperbaiki pada saat itu juga. Jadi pesawat kita yang masih available, yang masih tersedia diharuskan untuk menjalankan rute yang pesawat itu sedang diperbaiki di daerah itu gitu kan. Jadi memang dari awal memang sudah harus dipersiapkan Mbak Dayang. Fisik dan mental sebagai seorang pilot itu memang harus kuat. Kuat dalam arti menjalankan tugas, kuat dalam arti menghadapi cuaca, kuat dalam menghadapi angin kencang juga gitu. Nih izin Captain Bonival ngomongnya irit ya Cap, padahal boleh loh Cap nanggepin Cap dari tadi Cap. Saya sampai nggak enak loh ya Allah. Captain, mangga Cap, silakan. Saya justru tadi apa yang dijelaskan oleh Captain Fauzi, ya, Captain Norman, gitu ya, berterima kasih sekali ya atas support dari teman-teman semua dalam membantu sobat aviasi melaksanakan tadi liburannya. Kembali pulang kampung yang menemui sanak saudara di kampung halaman. Saya ucapkan terima kasih, apresiasi yang sebesar-besarnya. Lalu yang kedua tentunya kerjasama semua pihak, termasuk sobat aviasi sendiri ya, jika tadi menemukan operatornya misalkan delay atau tadi jangan marah-marah atau jangan emosi. Kenapa kok delaynya berkepanjangan? Karena tadi apa yang dilakukan oleh teman-teman operator, apa yang dilakukan oleh teman-teman pemangku pelaksana di lapangan itu ujung-ujungnya adalah untuk keselamatan kita semua, termasuk sobat aviasi. Benar. Betul. Jadi kesadaran kita semua, kalau misalnya tadi ada keterlambatan atau tadi pesawatnya delay, coba lakukanlah, kan di airport juga sekarang sudah banyak hiburan ya, mengisi waktu luang ya sambil menunggu pesawatnya siap. Benar. Betul kan. Oke, jadi sobat aviasi kalau emang ada delay, yuk pertama cari tahu. Ya kan, kemungkinan bisa saja disebabkan misalnya kondisi cuaca di tempat tujuan, ya kan, atau kondisi-kondisi lainnya yang memang pastinya delay itu adalah untuk keselamatan bersama. Benar ya? Benar ya, Cap? Setuju ya? Betul sekali.
Oke, nah ini kan tadi udah tanya nih sama Kapten Fauzi nih kan ya. Nah terus tanya deh ke Kapten Norman nih sekalian, Cap. Kalau di operator nih kan tadi kan, Iya. terus gimana nih Cap untuk ngejaga nih supaya balance deh gitu. Kan tadi, aduh kayaknya kalau lagi peak season gini cuti nggak boleh gitu. Maksudnya kayaknya bukannya nggak boleh sih, tapi kayaknya lebih baik tidak disarankan gitu kan ya. Jadi lagi harus kerja dulu nih gitu kan ya. Untuk melayani itu tadi kan gitu kan, sobat aviasi yang mau liburan kemana-kemana merayakan Natal dan Tahun Baru gitu kan, dan mau liburan gitu. Jadi kan kitanya harus siap sedia gitu kan ya. Nah terus pastinya kan mungkin saja gitu kan, kitanya kan juga manusia biasa ya kan, pilot juga manusia gitu ya kan, iya kan, kru juga manusia ya. Terus kan mungkin saja itu tadi udah mulai amnesia gitu kan, Cap. Nah supaya mencegah apa nggak terjadi apa ya, mulai sakit agak miring gitu kan, Cap, gitu jalannya. Gimana nih, Cap? Jadi sebenarnya kalau dari sisi perusahaan pasti tentunya ini teraplikasikan juga di mayoritas ya. Di saat kita peak season pasti perusahaan akan memberikan penundaan waktu cuti. Oke. Karena memang kita juga bisa melihat bahwa di saat secara pribadi kita seorang pilot, kita memahami bahwa dinamika operasional itu akan sangat banyak di saat peak season. Di Indonesia ini kan peak season cuman bisa jadi kita ada 3 ya. Nataru, Lebaran, dan liburan sekolah. Nah di 3 peak season ini pasti rekan-rekan penerbang, baik itu semua kru lah ya, kita sampaikan semua kru di sini, dari pilot, flight attendant, dan juga rekan-rekan LM juga kru, dispatcher juga kru. Nah jadi rekan-rekan itu semua pasti memahami bahwa memang bukan resiko pekerjaan, tapi di saat mereka memilih bekerja sebagai profesi ini, ya memang ini dinamikanya. Oke. Jadi saya sih bisa melihat bahwa ini hal yang sangat dimaklumi, dan mereka juga mengerti bahwa memang kita bertugas di dunia aviasi, di industri aviasi, bahwa memang di saat peak season kita harus optimal. Kalau dari sisi kesiapan secara mental dan kesehatan, tentunya barusan disampaikan oleh Kapten Fauzi, betul. Di setiap operator itu dilaksanakan blood pressure dan alcohol test sebelum melaksanakan penerbangan, guna memastikan kesiapan rekan-rekan pilot dan juga flight attendant atau pramugari dan pramugara itu siap untuk memberikan pelayanan terbaik kepada pengguna jasa. Oke, dan secara sistem pastinya sudah established tentang rest period gitu ya, Cap ya. Betul. Apa maksudnya atau day off-nya juga diatur. Jadi walaupun Sobat FV tenang, jadi walaupun nih krunya, pilot, flight attendant dan yang lain-lain yang belum bisa nih cutinya harus ditunda, tapi mereka tetap loh, beliau-beliau itu semua itu tetap dapat libur Istirahat ya, yang dapat cukup. istirahat Pasti. dan libur yang cukup. Dan enaknya mereka kan teman-teman yang di aviation industry kadang-kadang kan memang dapat liburnya atau istirahatnya kan di mana-mana loh. Betul. Iya kan ya, Iya, bisa sambil betul. wisata kuliner bahkan. Jadi kalau mau join kerja di aviation industry, come on, let's go. Kita tanya sama Kapten Norman. Ya Cap ya? Siap. Oke. Jadi Mbak Dayang Ya, Cap? terkait tadi dengan libur ya kan, istirahat ya. Memang dunia aviasi ini kan cukup ketat dengan Aturan, benar kan? Ya, jadi salah satunya ada aturan mengenai kapan kru itu istirahat, berapa lama waktu dia istirahat, gitu kan ya. Berapa lama waktu dia bekerja, maksimum dalam satu hari dia bisa terbang berapa jam, itu udah ada aturannya semua. Benar. Dan di musim peak season Natal dan Tahun Baru ini juga itu salah satu yang kami laksanakan dalam sisi pengawasan untuk memastikan kru-kru tadi bisa beristirahat sesuai dengan regulasi ya kan ya, melaksanakan tugas terbangnya maksimal sesuai regulasi, sehingga tadi mudah-mudahan jauh dari unsur fatigue, sehingga ujung-ujungnya keselamatan sobat aviasi bisa terjamin. Benar, bisa selamanya ya kan? Apa tadi? Ayo sama-sama. Selamat
aman dan dan nyaman. nyaman. Nurut loh, beliau ini nurut loh, Captain padahal. Oke, nah tadi Captain Monifa bilang loh ya Kak, jadi salah satunya adalah tugas regulator adalah pengawasan ya Cap ya. Betul sekali, Mbak. Pengawasan yang continuous loh, jadi nggak cuma ketika Nataru aja Cap ya, jadi Betul. terus-terusan ya. Iya. Nah mumpung Captain Monifa udah ngomongin kayak gitu nih, nah salah satunya nih mau nanya nih, gimana sih Cap, jadi koordinasi dan komunikasinya nih. Kalau yang tadi kan Captain bilang pengawasan kan continuous ya Cap ya, selalu gitu kan. Nah kalau yang sekarang nih Cap, kalau terkait dengan persiapan selama Natal dan Tahun Baru dengan lonjakan penumpang Cap, koordinasi dan komunikasi yang dibangun, disiapkan kepada operator, misalnya kepada Super Airjet dan kepada Ikatan Pilot Indonesia, seperti apa Cap? Ya, baik. Jadi Direktorat Jenderal Perhubungan Udara ya selaku penanggung jawab penerbangan sipil yang ada di Indonesia di akhir tahun dalam menyambut Natal dan Tahun Baru ini mengeluarkan surat edaran nomor 9 ya. Di mana kita tahu masuk musim penghujan November Desember, lalu aktivitas beberapa gunung berapi, sehingga kami merimain kembali kepada operator-operator yang melaksanakan penerbangan untuk aware terhadap fenomena cuaca yang berubah-berubah, begitu juga dengan aktivitas gunung berapi. Lalu yang kedua, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara mengeluarkan surat edaran terkait dengan pengawasan, di mana tadi jumlah penumpang yang meningkat, aktivitas dari perusahaan penerbangan juga meningkat, sehingga kami untuk memastikan tadi keselamatan operasional tadi ataupun teknis melaksanakan pengawasan di 46 bandara dengan dibantu oleh kurang lebih 220 orang inspektur yang terdiri dari inspektur laik udaraan yang ada di DKPPU dan juga teman-teman yang ada di otoritas bandar udara. Ya, Captain disebut berarti tadi. Maaf Padahal kalau gitu. udah ditanya ke Sobat Aviasi. Ya, jadi udah kejawab deh. Udah, Sobat Aviasi, berarti nggak usah jawab. Otban adalah otoritas bandara. Captain. Oke, Cap. Kalau gitu, ada nggak Cap kebijakan-kebijakan nih yang dibuat oleh regulator, khususnya DKPPU untuk ini Cap, untuk menyambut Nataru? Kebijakan-kebijakan dalam rangka Natal dan Tahun Baru ini ya seperti tadi saya sampaikan Pak Dayang, ada instruksi dari surat edaran dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara mengenai pengawasan yang dilaksanakan di 46 bandara untuk memastikan sobat aviasi terbang nyaman dan aman, di penerbangannya, sehingga tadi bisa liburan dengan nyaman, bertemu dengan sanak saudara di kampung halaman. Benar. Termasuk ada posko juga ya Cap ya? Betul sekali. Kami juga membentuk posko di kantor pusat di Jalan Merdeka Barat, kantor Kementerian Perhubungan, ya untuk memonitor pergerakan dari penerbangan dari moda udara ya, penerbangan di udara, lalu dari darat, laut dan kereta api. Mantap. Jadi di sana ada posko terpadu untuk memonitor kelancaran daripada angkutan Natal dan Tahun Baru ini. Mantap. Jadi Sobat Aviasi yang mau liburan nih, baik darat, laut, udara, gak perlu khawatir ya kan. Kita siapin poskonya, kita siapin semua kesiapan armadanya. Tinggal cus, go. Oke, yuk ikut dong. Acak ya. Oke, nah sekarang nih mau nanya dong untuk kira-kira siapa ya? Soalnya masih banyak nih sebenarnya pertanyaannya. Captain Fauzi deh, Cap. Oke. Bentar lagi kan berarti udah mau tutup tahun ya Cap ya. Terus kan mau awal tahun depan pastinya nih IPI punya segudang, ya kan Cap, rencana-rencana program yang kira-kira akan dicanangkan, terus yang mungkin mau dijalankan gitu kan di tahun 2025. Wow,
umur berapa kita ya tahun 2025 ya gitu kan. Harapannya pasti Captain ini masih makin ganteng-ganteng dong ya. Amin. 2025 ya, amin. Oke. Ya Cap, oke. Plan dan programnya Oke. Ikatan Pilot Indonesia di tahun 2025 Cap. Oke, Mbak Dayang. Kebetulan kami di Januari tahun 2025 ini akan mengadakan kongres. Wow. Kongres pemilihan ketua dan wakil ketua yang baru untuk periode tahun 2025 dan 2028. Enggak ada pemilihan itu pilot ganteng gitu. Enggak. Program kerja yang paling dekat saat ini itu adalah itu 2025 sampai 2028. 2028. Oh itu berarti masa kepemimpinannya setiap 3 tahun. 3 tahun. Iya, sesuai dengan oke. amanat ADART yang ada di Ikatan Pilot Indonesia, Oh, anggaran siap. dasar dan anggaran rumah Oke. tangga. Setiap 3 tahun harus dilaksanakan pemilihan ketua dan wakil ketua. Oke, ada kongres. Desember ini akan ada voting pemilihan dari tanggal 17 sampai tanggal 21, diberikan waktu 4 hari. Oke. Program kerja ke depannya selain kongres, kita ingin lebih banyak merangkul semua pilot di Indonesia untuk menjadikan IP ini adalah salah satu wadah yang paling bisa bekerja sama dengan regulator, terutama bisa memberikan kontribusi untuk penerbangan nasional umumnya, memberikan masukan dan mungkin bisa memberikan kontribusi kepada teman-teman yang ada di DKPPU. Wah. Apa yang bisa kita sampaikan yang ingin dikerjakan oleh pihak regulator, mungkin kita bisa sampaikan melalui Ikatan Pilot Indonesia, dihimbau ke teman-teman yang ada di anggota IP ini. Wah. Supaya kedepannya penerbangan kita lebih maju, mempersatukan semua pilot. Karena gini, Indonesia ini kan banyak Mbak pilotnya. Benar, Penerbangnya benar. banyak, dan saya juga punya cita-cita penerbang-penerbang yang lagi berkarir di luar bisa kita rangkul. Betul, Karena betul sekali. IP ini adalah salah satu yang diakui oleh IFALPA, Wow. International Federation Airline Pilot Association. Nah, kita ini adalah membernya IFALPA IP ini. Wow. Dan kami berharap teman-teman yang ada di luar ini bisa memberikan kontribusinya mereka untuk bekerja dengan IFALPA di luar juga nanti. Wah, keren. Lebih ke situ sih program kerjanya, ingin lebih banyak merangkul teman-teman lagi supaya membernya, karena kalau kita punya kekuatan menjaga profesi, marwah profesi kita ini, saya yakin penerbangan di Indonesia akan lebih baik. Wow, semangat Ya, Captain amin. Fauzi. Itu aja. Semangat buat IP, maju terus, mudah-mudahan maju terus untuk Ikatan Pilot Indonesia dan Terima kasih. program-programnya di Terima masa kasih, datang. Oke, nah kalau dari Captain Norman dan Super Airjet nih Cap, kira-kira ada program apa, mungkin mau nambah pesawat lagi gitu kan? Terus gimana kontribusinya untuk dunia penerbangan Indonesia? Baik, terima kasih Mbak Dayang. Jadi kalau dari kami lihat bahwa perkembangan industri aviasi kita ke depan ini akan bergerak ke arah timur nih, Kapten Boy. Jadi akan banyak bandara-bandara yang mungkin sebelumnya dioperasikan pesawat lebih kecil akan dioperasikan pesawat yang lebih besar yang seperti saat ini digunakan oleh Super Airjet atau narrow body. Nah, mungkin di sini tentunya di saat ada market akan dibutuhkan juga bantuan dari rekan-rekan regulator, bantuan dari rekan-rekan operator bandar udara untuk mempersiapkan khususnya infrastruktur dari sisi kebandaraan. Karena tentunya ini semua menyangkut masalah keselamatan juga. Dan ini tentunya di saat ada market, kami sebagai operator akan melihat potensinya seperti apa. Kami besar berharap selama ini koordinasi yang dibangun antara Super Airjet dengan regulator kami, DKPPU dan DJPU sangat baik. Dan juga besar harapan kita dapat berkumpul bersama lagi untuk berdiskusi kira-kira aspek apa saja yang bisa kita improve secara bersama, terutama dalam mendukung bandara-bandara yang sebelumnya lebih kecil sekarang sudah semakin berkembang. Oke, jadi ini sejalan dengan programnya Super Airjet ya Cap ya, dengan untuk makin berkembang gitu kan ya. Jadi Captain berharap regulator gitu untuk mungkin bisa juga mendevelop gitu ya Cap ya, prasarana dan sarana Betul, gitu ya betul. di bandar udara. Oke, Betul. mantap. Kalau harapannya dari IP nih, karena kan tadi katanya IP berharap juga punya pelayanan program di tahun 2025 selain tadi ada kongres ya, Cap ya, terus kemudian mengumpulkan
rekan-rekan Penerbang pilot, dari luar, penerbang ya. yang di luar, terus mungkin jangka pendeknya adalah mungkin tadi mengeluarkan beberapa yang terkait dengan kontribusinya terhadap regulator gitu. Nah kalau Captain Norman dari operator kira-kira ngarepin apa dari IP? Bisa jadi mungkin tentunya kami besar berharap dengan sinergi adanya IP dan regulator tentunya Ya. diskusi ini sangat bisa menjadi hal yang sangat beneficial buat seluruh industri aviasi. Siap. Oke. Apalagi terutama juga yang kita selalu kedepankan adalah keselamatan dan ini menjadi Betul. sebuah mungkin bisa kita kick off-kan lagi bagaimana caranya agar operator, IP dan juga regulator duduk bersama menyiapkan rundown setahun ke depan 2025 seperti apa saja yang akan menjadi topik-topik pembahasan. Oke, duduk bersamanya pasti serius banget ya. Ini kita Enggak ngomong dong, kan sambil segini aja. ngopi, Mbak Oh, Dina. sambil ngopi ya. Oke. Kopinya menyusul ya. Iya, kopi mana kopi nih? Harusnya ada kopi nih biar kita bisa agak-agak relax sedikit. Aduh ya ampun, ini kok ngomongnya seru banget sih. Sampai agak-agak serem ya. Nah, oke, ini Captain Boniface sekarang, Cap. Ayo Cap, kasih tahu Cap, spill. Mau ngarepin apa dari IP ya kan? Mau ngarepin apa dari Captain Norman di SAJ dan operator yang lain? Kasih tahu Cap biar mereka bikin plannya di 2025 Cap. Ya, saya berharap ya teman-teman dari IP tetap profesional dengan dengan profesi pilotnya ya. Itu lalu untuk teman-teman yang ada di operator, teman-teman SAJ dan operator-operator yang lain ya tetap mematuhi dengan regulasi yang ada ya, comply dengan regulasi karena regulasi itu dibuat ya dalam rangka ujungnya buat kenyamanan dan keselamatan kita bersama. Iya. Ya. Sehingga sobat aviasi bisa dalam menggunakan moda transportasi udara ini merupakan pilihan pertama karena ini adalah moda transportasi yang paling aman. Benar. Jadi tuh, sobat aviasi, ini nggak tahu nih ya kameranya lagi gimana ya. Jadi waktu pas Captain Boniface nih ya, Captain Boniface kan atasan saya nih ya, gitu. Terus waktu Captain Boniface ngomong gitu, terus Captain Fauzi sama Captain Norman gini, siap. Semoga nanti yang edit itu dong diliatin dong pas kameranya mengarah ke Captain Norman sama Captain Fauzi. Ya ampun. Oke, nah jadi itu harapannya ke IP Cap. Kalau ke operator Cap, ini kan pas kebetulan korbannya lagi ada Captain Norman nih Cap. Jadi gimana Cap? Harapannya Cap? Ke Ya operator sama Cap. seperti saya sampaikan tadi bahwa teman-teman yang ada di operator memenuhi regulasi ya yang telah kita buat ya. Harapannya tadi dengan mematuhi regulasi tadi keselamatan dan kenyamanan penumpang ya itu bisa tercapai. Oke, siap. Mantap. Nah, ini sekarang nih nanya ke siapa ya? Ke Captain Norman dulu kali ya. Cap, harapannya deh Cap ke penumpang gitu kan ya. Maksudnya kan Captain Norman ini kan yang mungkin ngelihat gitu ya sambilan boarding, OMG itu penumpang gitu kan, entah kalau misalnya lucu penumpangnya cute kan ya, oh gitu kan, aduh gitu kan, seger gitu kan, cute gitu. Tapi kalau yang OMG itu penumpang kok bawa lemari gitu kan ya gitu. Cap, harapannya apa Cap untuk penumpang Cap? Kalau dari kami tentunya besar berharap para pengguna jasa transportasi udara itu dapat selalu mempersiapkan juga penerbangan dengan baik dan benar. Karena harus sehat juga. Terus yang kedua juga para pengguna jasa juga harus memperhatikan bahwa keberadaan dari ataupun lokasi dari bandara ini di mana. Karena tentunya seperti yang kita ketahui di Indonesia ini kita iklim tropis dan juga dicampur dengan banyaknya pegunungan sehingga obstacle-nya dan challenge-nya juga cukup banyak. Dan kami tentunya dari sisi operator akan berupaya untuk memberikan yang terbaik dengan tentunya prioritas pertama adalah keselamatan terlebih dahulu. Jadi jika ternyata ada dinamika di operasional baik dari sisi pesawatnya ataupun dari sisi environment-nya, dari sisi alamnya, kami berharap untuk dapat dimaklumi dan kami pun juga berharap rekan-rekan pengguna jasa khususnya Super Airjet dapat
memperhatikan juga bahwa pesawat ini kami berupaya untuk merawatnya sehingga juga dapat dirawat juga oleh pengguna jasanya. Oke. Captain Torman tuh dari sana-sananya baik ya? Dari sana-sananya dari kecilnya udah baik ya? Anak baik-baik ya? Gimana ya? Mau jujur nggak ya? Dari mana ditanya loh, kita maksudnya kayak berharap sama penumpang gitu. Padahal sebenarnya boleh lu bilang, penumpang tolong dong gitu kan, bikin kerjaan gue gampangan gitu. Ini Captain Torman malah mohon dimengerti gitu kan kalau kami gini-gini. Cap nggak apa-apa loh Cap, bilang penumpang gimana gitu. Ya Allah baik banget ya Cap ya. Ya ampun. Udah nih, nggak mau nambahin apa-apa ya? Sudah cukup. Benar. Ditambahkan oleh Kapten Boniface, Kapten Fauzi mungkin. Kalau saya agak galakan dikit kali. Oke. Yuk, Kapten Fauzi, boleh. Kalau saya di masa musim liburan ini, saya himbau ke para penumpang bahwa yang berlibur bukan satu keluarga, yang berlibur itu satu Indonesia. Oke. Jadi mengelola waktu dari rumah menuju bandara juga harus diperhitungkan dengan kondisi jalan macet. Terus sampai di bandara kalau bisa nyampe lebih awal, lebih memudahkan buat penumpang untuk melakukan melapor ke counter check-in, melewati security, X-ray, karena pada waktu-waktu tertentu bandara itu akan sampai pada peaknya. Benar. Dan di situ yang kita harapkan penumpang bisa memahami bahwa yang berlibur ini satu Indonesia, benar, bukan satu keluarga. Jadi benar. jangan kita juga yang harus dipahami. Tapi juga kami minta penumpang paham dengan aturan. Oh iya benar. Nah, dan mungkin untuk di bandara juga kami menghimbau pengelola bandara untuk lebih memberikan tempat yang representatif buat penumpang untuk beristirahat, informasi yang lebih informatif, yang lebih gampang diambil oleh penumpang, supaya mereka paham bahwa kendalanya apa, ada di gate berapa, terutama di Cengkareng ya, Captain Boniface, Terminal 3 yang terlalu jauh. Benar. Kalau tidak ada informasi yang benar, penumpang itu akan miss gate-nya, di mana dia akan ini. Mobilitasnya pun susah. Betul, mobilitasnya susah, apalagi kan di musim liburan ini banyak keluarga juga berkumpul dengan yang orang yang elderly, yang lebih tua, yang butuh fasilitas tambahan berupa kursi roda atau apapun, itu akan takes time, dan kami berharap penumpang bisa mengerti tentang hal itu. Benar. Wih, mantap. Kayak gitu loh, Cap. Itu normal. Gitu loh. Agak-agak. Gak apa-apa, saya wakili. Mau galakkan dikit ya? Masih dikasih waktu nih. Belum bisa. Besok nanti kalau diundang lagi agak galakkan ya, Cap ya. Nanti disiapkan biar. Siap. Oke. Nah, makasih loh Captain Fauzi. Captain Fauzi udah lebih oke loh, udah lebih agak-agak galak loh semenjak 2 kali datang. Mungkin kayak di Aviation Talk bikin orang agak-agak lebih ini ya. Oke, dari Captain Boniface sekarang. Cap, gimana Cap kira-kira yang diharapkan dari penumpang itu tadi yang mau liburan yang seluruh Indonesia ini, Cap? Ya, persiapkan diri dan keluarga ya dalam menyambut perjalanan Natal dan Tahun Baru ini, apalagi pergian dengan pesawat udara, jarak dari rumah ke airport yang jauh, atau tadi dari rumah ke airport yang melewati genangan air ya. Tadi sampai Kapten Fauzi nggak sendiri, mungkin beramai-ramai ke bandara sehingga masuk ke airportnya sendiri, nanti ada macet ya kan ya, sehingga ya datang lebih awal itu pilihan yang lebih baik ya. Sampai di bandara ya sebisa mungkin dapatkan informasi di mana gate-nya, jangan jauh-jauh dari gate, sehingga kalau misalnya tadi ada pengumuman atau tadi pengumuman tidak terdengar, paling nggak informasi kita lebih lebih awal tahu. Betul, untuk masuk untuk dekat ke pesawatnya, sehingga tidak bikin kerjaan orang lain. Betul. Gitu kan ya. Karena tadi ya tentunya kalau misalnya penumpang sudah check in dan begitu waktu pengumuman untuk boarding tidak ada, nah itu ada prosedur dari pesawat untuk memastikan ini penumpang ada nggak bagasinya. Kalau ada bagasi dia harus cari dulu, harus diturunkan. Itu tentunya tadi butuh waktu lagi. Betul. Nah, dengan butuh waktu akhirnya
terjadi keterlambatan. Terjadi keterlambatan. Benar. Iya. Berikutnya karena biasanya dalam satu hari itu penerbangan itu rutenya kan nggak cuma satu rute aja. Benar. Kadang-kadang sampai 4, Betul. 4, Rotasinya 5. panjang. Rotasinya panjang. Benar. Kalau misal di awal dia sudah ada Dipersulit dengan hal keterlambatan, ya, terhadap dengan hal yang tadi disebabkan operasional tadi yang Betul, disebabkan tanda kutip oleh penumpang, yang lanjutnya nanti akan Iya, efek delay. domino Bayangkan, ya, betul. bayangkan Benar. nanti di penerbangan yang terakhir Itu berapa tinggal lama dia kena delay. sialnya jadi marahin sama yang lain. Iya, Betul. Iya, jadilah itu akhirnya krunya mulai Iya. nggak seimbang itu Iya. ya mentalnya ya. Waktu kita semua ngomong gitu, Captain Norman cuma iya betul, betul. Aduh. Nah, nambahin nih, pastinya sobat aviasi nih yang nonton di Aviation Talk nggak begitu dong ya. Oke, nah sebelum liburan pastiin yuk dibaca lagi nih di websitenya maskapai penerbangan nih tentang apa yang boleh dan apa yang nggak boleh dibawa, ya kan? Kita dulu pernah bahas loh tentang smart luggage gitu kan, terus tentang misalnya jumlah kilogramnya, terus kemudian size-nya dan volume bagasinya, bener ya Cap ya? Betul. Terus kemudian ada lagi sekarang misalnya tentang terkait dengan entah itu rokok elektrik atau tentang apa sih yang namanya yang diisup-isup itulah pokoknya gitu kan ya, kayak pots atau apalah atau apa gitu misalnya, atau baterai lithium atau apapun gitu. Jadi pastikan dibaca lagi. Terus kemudian nih nambahin nih mewakili Captain Norman ya. Jadi Super Airjet mungkin ada beberapa rute yang katanya pindah-pindah terminal ya Cap ya. Betul. Jadi mungkin ada beberapa maskapai nih khususnya di Cengkareng gitu ya, yang mungkin saja pindah terminal. Jadi pasti ini sobat aviasi nggak nyasar loh gitu kan. Tadinya misalnya mau ke terminal 1 ternyata harusnya berangkatnya dari terminal 2 atau terminal 3. Jadi itu pun kelihatannya sepele, tapi begitu lagi peak season kayak gini jadi masalah loh. Sayang kan tiketnya, dan sayang kalau nggak jadi berangkat liburan. Nggak berasa nih ternyata kita nih sudah mau landing. OMG ya kan ya, udah mau landing aja gitu loh. Pesen-pesennya udah ya kan. Terus kemudian tadi nanya nih apa yang sudah dicanangkan oleh IP, terus kemudian programnya apa yang ada buat masa depan ke depannya nanti gitu kan. Terus kemudian apa yang disiapkan oleh Captain Norman di SI Super Airjet gitu kan sudah. Terus kemudian apa yang sudah dilakukan oleh Captain Bonival dan jajarannya untuk persiapan Natal dan Tahun Baru untuk sobat aviasi supaya liburannya selamanya selamat, aman dan nyaman. Sudah ya kan. Kalau masih mau nanya nih apa-apa lagi, ayo dong di komen ya kan. Apalagi sih yang mau kasih tahu dong, misalnya tentang kira-kira gitu yang terpengaruh dengan aktivitas gunung berapi di mana aja sih, mungkin bisa dihindari. Boleh loh ya kan ya Cap ya. Boleh loh. Jadi kita bikin podcast edisi tambahan. Tapi mungkin Captain Norman nanti aku briefing dulu. Oke? Iya. Nah, yuk kita minta nih tamu-tamu kita untuk salam ya kan, salam seru-seruan kita. Nah, yuk kita lihat ke sana. Kalau Captain Fauzi udah oke kan Cap ya? Captain Norman tinggal bingung. Ini saya harus ngapain nih? Saya harus ngapain? Nah, Cap, lihat ke sana. Yuk, lihat ke depan. Nah, waktu aku bilang nih podcast official DKPPU, Captain Norman mukanya udah duk. Apa kedengeran loh? Deg-degan jantungnya loh. Podcast official DKPPU. Langsung gini ya Cap. The Aviation Talk. The Aviation Senyum Cap, boleh Cap? Yuk, lihat sana. Captain Bonival kelihatan kah? Oke, yuk. Makasih Captain Bonival. Ngomong-ngomong makasih dulu nih buat Captain Bonival ya. Sama-sama, yang sudah menjadi atasan saya dan sekaligus jadi host saya hari ini. Terima kasih juga buat Captain Norman yang sudah sangat baik untuk menjelaskannya. Terima kasih kepada Captain Fauzi yang sudah nggak kapok 2 kali hadir di podcast The Aviation Talk. Yuk kita sama-sama saying goodbye kepada Sobat Aviasi. Selamat liburan Nataru untuk Sobat Aviasi dimanapun. Semoga liburannya seru dan
selamanya. Oke, podcast official DKPPU, The Aviation Aviation Talk. Talk. Save life semuanya. Bye.